Foto Ivan Sugianto pose senyum kepal tangan di meja judi buat heboh. Foto-foto yang memperlihatkan wajah Ivan Sugianto satu persatu beredar di jagat maya. Kali ini muncul foto pengusaha asal Surabaya itu dengan pose senyum dan kepal tangan di ruangan Vis Kontrol Polrestabes Surabaya. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak Sugianto foto di atas meja judi. Di ruangan tersebut, netizen dibuat penasaran. Akun X, Twitter, @faridkrab mempertanyakan mengapa meja judi ada di ruangan polisi. Karena tidak ada penjelasan perihal Ivan dan oknum Polda, maka saya ingin menanyakan perihal meja judi bakarat kok ada di ruangan ini. Apa abis nangkap korban judi langsung pada main judi apa? Tulisnya. Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Sebagai informasi, judi bakarat atau bakarat identik dengan permainan tebak-tebakan kartu. Dalam permainan bakarat, pemain bertaruh pada hasil dari dua tangan yang dibagikan, yaitu player dan bunker. Menariknya, terlihat jelas tulisan player, bunker di meja yang ditempati Ivan Sugianto. Lantas, benarkah salah satu ruangan polisi tersebut menjadi tempat judi bakarat Polrestabes Surabaya? Hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi langsung dari Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya terkait dugaan judi bakarat tersebut. Baik yang bersama polisi, TNI maupun yang berada di ruangan polisi. Sejumlah akun X juga ikut membagikan foto tersebut di berbagai platform media sosial. Kalau bukan teman baik, tidak bisa seperti ini, tulis akun Whisperman. Bahkan Ivan juga disebut-sebut beberapa kali diselamatkan oleh backingannya tersebut. Sosok backingan yang disebut-sebut adalah Wakasat Reskrim Polrestabes Surabaya Kompol Teguh. Namun, kabar tersebut langsung dibantah oleh Kompol Teguh. Ia menerangkan soal foto yang beredar luas hingga berimbas disebut sebagai sosok backingan Ivan Sugianto. Itu foto lama saat saya baru pindah ke Polrestabes Surabaya. Bukan saat Ivan Sugianto diperiksa. Jelasnya, ia menegaskan bahwa Ivan Sugianto sudah diperiksa terkait dugaan tindak onar di Sekolah Kristen Gloria II dan memastikan bahwa proses laporan sedang berjalan. Kini, muncul kabar bahwa Ivan Sugianto tetap hidup enak meski menjadi seorang tahanan. Lagi-lagi kabar ini ditepis oleh AKP Rina Shanti Nainggolan. Polrestabes Surabaya memastikan kondisi Ivan Sugianto, pengusaha Surabaya yang ditangkap polisi usai viral memaksa siswa SMA Gloria II sujud dan menggonggong, tak berbeda dengan tahanan lain. Ivan Sugianto akan menghuni ruang tahanan Polrestabes Surabaya tanpa fasilitas istimewa. Rina memastikan Ivan akan tidur di ruang tahanan tanpa kasur dan tidak terpasang AC. Fasilitasnya cuma makan 2 kali sehari. Bisa ditanyakan orang yang pernah masuk penjara, ucapnya. Di bagian lain, Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto memastikan tersangka kasus ini hanya Ivan seorang. Saat ini ya, ucapnya. DPR desak polisi telusuri dugaan aktivitas keuangan ilegal Ivan Sugianto. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni menyambangi Ivan Sugianto di Polrestabes Surabaya. Sabtu, tanggal 16 November tahun 2024. Ivan merupakan pelaku arogan yang menyuruh siswa SMAK Gloria II bersujud dan menggonggong layaknya hewan. Ivan melakukan itu lantaran dirinya tidak terima anaknya dihina. Kekinian, PPATK juga mengindikasikan adanya aktivitas keuangan ilegal yang dilakukan oleh Ivan. Dalam pertemuan itu, Sahroni mengingatkan kepada Ivan dan juga seluruh orang tua untuk bersikap dewasa dalam menyelesaikan permasalahan yang menimpa anak. Pesan kepada semua orang tua, termasuk juga untuk saya, bahwa kita sebagai orang tua harus bisa menyelesaikan permasalahan secara dewasa. Kalau ada hal-hal yang terjadi di ranah hukum, silakan tempuh jalur hukum, tidak main persekusi sendiri. Makanya untuk kasus Ivan ini, diusut saja hingga tuntas. Termasuk temuan patnya. Kemarin kan ada indikasi kejahatan keuangan. Nah itu silakan lanjut ditelusuri, kata Sahroni kepada wartawan Senin, tanggal 18 November tahun 2024. Lebih lanjut, Sahroni pun mengimbau agar para orang tua juga bisa mendidik anak-anaknya agar tidak menjadikan bullying sebagai hal yang dianggap wajar.
Dan anak-anak sekarang itu kan saya lihat lagi demen-demennya melakukan bullying terhadap sesama. Dianggapnya keren lah. Atau merasa lebih powerful. Nah, sebagai orang tua, kita wajib didik anak-anak kita biar tidak berlaku seperti itu. Karena bullying ini ranahnya sudah kriminal. Ada pidananya. Bukan sekedar kenakalan yang bisa ditolerir, ujar Sahroni. Sahroni berharap agar semua pihak agar selalu bisa menahan berlaku sesuai dengan ketentuan yang ada. Buat orang tua, buat anak, siapapun itu, perasaan emosi itu pasti kadang terlintas ke diri kita. Namanya juga manusia. Tapi tolong jangan pernah kebablasan. Ingat ini negara hukum, pungkas Sahroni. Siswa SMA Kristen Gloria II Surabaya, yang menjadi korban intimidasi oleh pengusaha Ivan Sugiamto, kini mengalami trauma mendalam. Kasus ini mencuat setelah tindakan arogan Ivan yang meminta korban untuk sujud dan menggonggong sebagai balasan atas ejekan terhadap anaknya. Rayvon Kristabella, kuasa hukum keluarga korban, menjelaskan bahwa baik korban maupun keluarganya mengalami trauma mendalam. Kini korban dan keluarganya juga masih dalam proses pemulihan. Kondisi mereka saat ini masih dalam tahap pemulihan. Kita juga berdiskusi dengan psikiater dan psikolog karena kejadian yang menimpa mereka pada tanggal 21 Oktober tahun 2024 meninggalkan trauma yang mendalam. Ungkap Rayvon. Dilansir dari Kompas TV pada Minggu, tanggal 17 November tahun 2024. Rayvon menegaskan pentingnya penanganan serius dari aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti dugaan perkara tindak pidana persekusi dan premanisme ini secara serius. Tambahnya, Ivan Sugiamto ditangkap oleh pihak kepolisian di Bandara Internasional Juanda pada Kamis, tanggal 14 November tahun 2024. Setelah lebih dari 3 jam pemeriksaan di gedung unit PPK dan Jatanras Polrestabes Surabaya, ia kini ditahan di Polrestabes Surabaya. Selama proses penangkapan, Ivan yang awalnya mengenakan baju putih harus berganti pakaian tahanan berwarna oranye. Ia juga diborgol dan digiring tanpa alas kaki ke ruang tahanan negara di Gedung Anindita Polrestabes Surabaya. Di lokasi ini, Ivan menerima ejekan dari tahanan lainnya, termasuk teriakan, "Sujud, sujud, sujud," dan "Ayo gonggong, gonggong," dari para tahanan. Mahfud MD soroti kasus Ivan Sugiamto, maklumi keraguan masyarakat kinerja Polri. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD ikut mengomentari 2 kasus sedang heboh di masyarakat yang tangani kepolisian. Pertama, kasus judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital, Komdigi. Kedua, kasus pengusaha Surabaya, Ivan Sugiamto yang meminta anak sekolah menengah atas, SMA, untuk sujud serta menggonggong. Dalam akun platform X milik Mahfud MD @mohmahfudmat, ia mengaku dapat informasi soal kinerja polisi dari seseorang yang tidak disebut namanya. Mahfud pun seakan memaklumi keraguan masyarakat atas kinerja Polri dalam menangani kedua kasus tersebut. Saat ini masyarakat ragu terhadap polisi bisa mengusut tuntas hingga ke akar kasus judi online di Komdigi. Begitu juga kasus Ivan Sugiamto yang dikabarkan menggunakan peran pengganti. Karena pengalaman masa lalu, banyak yang ragu dan khawatir. Penanganan judul di Komdigi takkan sampai menyentuh pejabat yang paling bertanggung jawab dan terlibat. Begitupun penangkapan Ivan Sugiamto yang menyuruh anak SMA bersujud dan menggonggong hanya sandiwara. Ivan yang ditangkap adalah palsu dan hanya pemeran pengganti. Menurut sumber yang saya